adik-adik semua, perkenalkan aku Novi dari Forkomadika Universitas Gadjah Mada. Nah, adik-adik semua, di sini kakak akan menjelaskan tentang arti pentingnya menjaga air. Nah, adik-adik tentunya dalam kehidupan sehari-hari pasti menemui yang namanya air. Air menurut adik-adik itu apa sih? Nah, jadi air adalah cairan jernih yang tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna yang terdapat dan diperlukan oleh kehidupan manusia, hewan, tumbuhan yang secara kimiawi berbentuk oksigen dan hidrogen. Nah, dalam rangka Hari Air Sedunia, Palang Merah dan Bulan Sabit Internasional menerangkan bahwa sebanyak 880 juta manusia di dunia tidak memiliki akses untuk air bersih. Nah, pada kenyataannya sebesar 97,5% air di dunia terdiri dari air laut dan air payau. Nah, sebesar 2,5%-nya itu adalah air tawar. Nah, kira-kira berapa persen sih dari 2,5% itu yang dapat dikonsumsi oleh manusia? Jadi, sebesar 0,003% dari air tawar tersebut yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Hanya sebesar 0,003% itu saja adik-adik. Nah, karena apa? Karena air tawar itu tersimpan dalam salju atau gletser dan juga air es. Nah, cadangan air di bumi ini tersimpan tidak merata. Nah, meskipun air mengalami pembaruan secara alami, tetapi adik-adik, air di dunia ini semakin berkurang. Karena apa? Karena kebutuhan cadangan air yang kita butuhkan semakin meningkat dan juga besar penduduk di Indonesia juga di dunia itu semakin meningkat. Jadi kebutuhan air juga semakin meningkat dan semakin berkurang. Nah, jadi adik-adik, kebutuhan air di dunia ini kan semakin meningkat. Nah, otomatis kita harus pandai dalam menjaga air tersebut agar tetap lestari. Nah, menurut adik-adik semua, apa sih ciri-cirinya dari air bersih? Jadi adik-adik tahu nggak sih apa saja ciri-ciri air bersih itu? Nah, ciri-ciri mengenai air bersih akan dijelaskan oleh teman kakak. Jangan kemana-mana ya. Halo, perkenalkan, nama aku Vinda dari Forkomadika. Di sini aku ingin melanjutkan materi dari Kak Novi tadi. Jadi, ciri-ciri air bersih ada 5. Yang pertama adalah tidak berbau. Yang kedua, airnya jika dirasakan tidak memiliki asam. Yang ketiga, air bersih normal. Yang keempat, tidak berwarna. Yang kelima, air tidak memiliki bakteri. Halo adik-adik, nama aku Denny. Aku dari Forkomadika Universitas Gadjah Mada. Ikut cara menjaga kelestarian air. Yang pertama yaitu menjaga lingkungan. Dengan menjaga lingkungan, maka air di sekitar kehidupan kita tidak akan mudah tercemar. Yang kedua yaitu mengurangi penggunaan air. Penggunaan air yang dilakukan secara berlebihan atau boros akan menyebabkan kekeringan. Yang ketiga yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, sampah yang dibuang secara sembarangan akan menyebabkan air menjadi kotor dan juga tercemar. Yang keempat yaitu meminimalisirkan penggunaan bahan kimia. Meminimalisirkan penggunaan bahan kimia ini dapat menjadikan air lebih terjaga dan sehat. Yang kelima yaitu membuang bahan kimia dengan benar. Bahan-bahan kimia yang sangatlah berbahaya ini dapat merusak kehidupan ekosistem air dan juga besar air itu sendiri. Nah, yang keenam yaitu mendaur ulang bahan bekas. Dari penjelasan kakak-kakak sebelumnya, kita jadi tahu nih betapa pentingnya arti air bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Penting bagi adik-adik dan tentunya kita semua untuk selalu menjaga kelestarian air yang kita gunakan.
Salah satu cara untuk menjaga kelestarian air yaitu dengan pengelolaan air yang baik. Contohnya, menggunakan air sebaik mungkin, tidak membuang sampah dan limbah yang dapat memicu pencemaran air serta merusak ekosistem yang ada. Nah, karena materinya sudah selesai, Kasasi punya tugas nih buat adik-adik semua. Tugasnya yaitu membuat poster seperti berikut ini. Poster dibuat semenarik mungkin ya adik-adik semua. Nah, karena materinya sudah selesai, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa. Halo adik-adik, terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi pelajaran bagi adik-adik semua. Semangat dalam belajar, semangat dalam menjaga lingkungan. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Dadah.